Partai Gelora menolak Partai Keadilan Sejahtera yang memberi sinyal politik ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah langkah Partai Gelora ini dinilai sebagai pertanda masih adanya luka lama dengan Partai Keadilan Sejahtera? Sore ini kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Mahfud Siddiq, dan Direktur Eksekutif IPR atau pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Nana, Assalamualaikum Bang Mahfud. Waalaikumsalam. Salam. Saya mau ke Pak Mahfudz dulu. Pak Mahfudz, apa alasan Partai Gelora sangat menolak jika PKS bergabung koalisinya Prabowo? Iya, yang pertama saya ralat dulu, saya bukan wakil ketua umum, nanti Bang Fahri marah. Posisi saya sebagai sekjen di Partai Gelora. Oke. Yang kedua, sebenarnya saya tidak secara langsung atau eksplisit menyampaikan apa sikap Partai Gelora terhadap keinginan PKS untuk bergabung dalam pemerintahan, ya setuju atau tidak setuju. Tetapi saya memberikan pandangan-pandangan yang menurut saya penting difahami oleh masyarakat dan juga oleh petinggi Partai Gelora, para petinggi PKS sebelum mereka kemudian melanjutkan keinginan atau rencana untuk bergabung berkoalisi dengan pemerintahan Pak Prabowo Gibran nantinya ya. Apa? Karena saya dan kami di Partai Gelora memahami betul, menyadari betul bahwa siapa yang nanti bergabung dalam pemerintahan atau tidak, dan siapa yang mengambil keputusan politik tentang hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan dari presiden dan wakil presiden terpilih. Walaupun sebagaimana yang saya ikuti dan saya pahami juga, bahwa Pak Prabowo misalnya itu dalam mengambil keputusan penting selalu mengajak partner koalisi terutama partai ya untuk menyampaikan pendapat ya, misalnya waktu beliau berkeinginan untuk mengangkat Mas Gibran sebagai calon wakil presidennya, ya beliau menanyakan pendapat semua pimpinan partai koalisi saat itu yang penting saya sampaikan dulu di awal. Nah, saya sampaikan begini Mbak Nana, bahwa ada hal-hal mendasar dan penting yang harus diperjelas dulu, dikelirkan dulu oleh PKS sehingga kemudian orang bisa tahu persis apa alasan mereka memberikan sinyal untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Oke, baik. Pak Mahfud, yang menarik bahwa Gelora tidak bereaksi ketika Nasdem ataupun PKB ingin merapat ke koalisinya Pak Prabowo. Kenapa pada saat PKS yang ingin merapat, Gelora tampak bereaksi sekali menolak? Ya sebenarnya media juga tanya saya, cuma pas yang ditanya PKS saya lagi senggang jadi saya jawab gitu ya. Jadi nggak ada hal yang secara khusus kenapa saya memberikan respon terhadap rencana PKS. Tetapi memang kalau saya komparasi ya, saya perbandingkan partai-partai dari 01 atau 03 yang menyatakan keinginan bergabung dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, memang saya lihat ada hal-hal yang lebih spesifik di PKS. Kenapa saya katakan spesifik? Karena narasi dan sikap-sikap politik yang disampaikan selama masa pemilu ini, khususnya masa kampanye, itu memang sangat serius gitu ya, sangat bukan hanya politis, sangat ideologis, sehingga cukup mengejutkan juga bagi saya dan mungkin juga sebagian masyarakat ketika mendengar tiba-tiba ada keinginan, saya nggak tahu apakah PKS sebagai satu organisasi yang utuh atau ada unsur-unsur dari pimpinannya yang ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran nantinya gitu. Ini cukup mengejutkan gitu, seperti ada lompatan yang sangat besar gitu ya, dan itu menimbulkan tanda tanya ada apa sebenarnya di PKS. Oke, tapi bukan masalah personal ya antara petinggi Gelora dengan PKS ya? Oh enggak. Udah nggak ada masalah personal, ini urusan organisasi. Oke, nggak ada masalah personal. Saya mau ke Kang Ujang. Kang Ujang, bagaimana kemudian Anda menganalisa penolakan Gelora terhadap PKS jika ingin bergabung ke koalisi Prabowo? Anda percaya bahwa tidak ada masalah personal antara petinggi Gelora dengan PKS? Atau justru sebaliknya masalah personalnya itu semakin terlihat? Ya, saya melihat ada 2 poin ya. Pertama, hal yang wajar, rasional ketika Partai Gelora menolak. Karena memang
Partai Gelora dari awal yang sudah bekerja keras ya, habis-habisan, mati-matian, berdarah-darah untuk memenangkan Prabowo Gibran. Tapi di saat yang sama, tahu-tahu ada PKS yang katakanlah mau loncat ya begitu cepat ingin masuk ke koalisi Prabowo Gibran. Ini kan menjadi sesuatu yang tadi ya wajar jika ditolak. Yang kedua, saya sih melihat bahwa memang partai ini berbeda ya. Kita tahu bahwa Partai Gelora adalah pecahan dari PKS. Jadi saya menyebutnya bukan sifat personal, personal mungkin tidak ada, tetapi dalam konteks persaingan partai politik ini menjadi apa namanya persoalan. Karena bagaimanapun kalau saya boleh menganalisa ya, kalau PKS masuk misalkan ke Prabowo Gibran, maka ya mohon maaf gitu ya Bang Mahfud ya, teman-teman dari Partai Gelora, ya nanti pengaruh dari apa namanya Partai Gelora akan semakin kecil. Karena bagaimanapun PKS partai parlemen yang punya kursi di parlemen ini yang menjadi catatan kedua saya. Tapi apapun itu ya penolakan dari Partai Gerindra, mohon maaf dari Partai Gelora tentu beralasan ya. Tadi mengatakan bahwa mereka berdarah-darah, berjuang habis-habisan. Kok tahu-tahu yang tidak pernah berjuang, yang sering menyerang begitu ya kepada Prabowo Gibran, tahu-tahu dirangkul. Karena ini menjadi problem. Walaupun memang Partai Koalisi Indonesia Maju lain ya diam saja. Tetapi PAN juga kan menolak juga. PAN secara halus mengatakan ya sebaiknya PKS ada di oposisi gitu. Nah kalau kita melihat konstruksi koalisi kita memang yang bagus PKS di oposisi. Jadi biar tidak ada riak-riak juga di koalisi Indonesia Maju. Walaupun Pak Prabowo tadi Mbak Saraswati mengatakan ya terbuka. Tetapi bagaimanapun kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Tetapi di saat yang sama juga membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh. Nah kalau oposisinya diambil oleh PDIP dan PKS itu cocok, tepat gitu loh. Sehingga Partai Gelora juga nyaman, senang berkoalisi dengan Prabowo Gibran. Di saat yang sama PKS juga apa namanya menjadi oposisi yang menurut saya kuat bersama PDIP. Kang Ujang, ini oposisinya hanya PDIP dengan PKS. Ini Anda agak lucu nih analisisnya. Ini oposisi yang nggak kuat ini. Karena kan lebih banyak koalisinya 70%. Harusnya kalau kayak gitu koalisi Indonesia Maju nggak usah ambil Nasdem dan juga PKB. Supaya oposisinya kuat kalau mengacu analisis Anda tadi Kang Ujang. Ya, saya melihat begini, betul secara kuantitas, secara katanya mayoritas, secara kekuatan memang kalau Nasdem PKB masuk, katakanlah 70% kekuatannya begitu di parlemen Prabowo Gibran. Tetapi kita ini butuh wacana besar dalam konteks mengontrol jalannya pemerintahan bersama rakyat gitu loh. Jadi kalau misalkan oposisi lemah, katakanlah PKS dengan PDIP misalkan di luar ya pemerintahan, maka ada kekuatan civil society, kekuatan akademisi, kekuatan pengamat politik, kekuatan rakyat yang memang biasanya punya caranya sendiri mengontrol pemerintahan biasanya bersama partai-partai oposisi begitu. Walaupun memang dalam konteks keputusan kebijakan di parlemen pasti akan selalu kalah karena minoritas. Tetapi dalam konteks membangun isu besar ya, mengontrol, mengawasi jalannya pemerintahan ketika salah jalan, itu juga menurut saya menjadi cukup relevan dan cukup kuat bersama rakyat begitu maksud saya, Mbak Nana. Saya mau ke Pak Mahfud lagi. Pak Mahfud, apakah penolakan Gelora terhadap bergabungnya PKS ini sudah sempat disampaikan ke Pak Prabowo? Bagaimana responnya? Oh enggak, belum. Kita di Koalisi Indonesia Maju, setahu saya ya, belum pernah membicarakan tentang formasi pemerintahan ke depan, unsur-unsur koalisinya siapa saja yang perlu ditambah gitu ya. Itu kita belum pernah ada pembicaraan itu. Tetapi memang catatan saya yang paling mendasar tentang keinginan PKS ini adalah ada lompatan sangat besar kalau kita membandingkan antara posisi dan sikap serta narasi yang dibangun di internal PKS selama pemilu kemarin dengan lontaran keinginan untuk bergabung dengan pemerintahan. Misalnya begini, saya kira bagus para elit di PKS menjawab dulu beberapa pertanyaan. Kalau mereka ingin bergabung dengan Prabowo Gibran di pemerintahan nanti, apakah mereka akan mencabut pernyataan bahwa Mas Gibran itu adalah anak haram konstitusi? Itu dulu. Kalau mereka mencabut, sudah dihalalkan, ya saya kira satu poin sudah terjawab. Yang kedua, apakah elit PKS kemudian mencabut opini yang berkembang di internal di masa pendukung PKS bahwa ketika Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi di pemerintahan 2019-2024 ini masih sebagai pengkhianatan politik atau sudah
sesuatu yang diterima sebagai satu hal yang wajar bagi rekonsiliasi nasional. Kalau dianggap, oh Oke, sudah ini dianulir, itu oke. oke. Yang ketiga ini soal narasi kecurangan yang Ya, ya. sangat kuat. Nah, kalau dianggap oke, apa yang putusan MK Baik. diterima memang tidak ada kecurangan, saya kira itu akan memuluskan jalan bagi PKS yang ingin misalnya bergabung dengan Prabowo Gibran. Baik, saya mau ke Pak Mahfud lagi. Pak Mahfud, tapi kalau nanti Pak Prabowo sebagai presiden terpilih tetap membuka pintunya untuk PKS, bagaimana kemudian Gelora merespon ini? Saya belum mau berandai-andai karena memang belum pernah ada pembicaraan Hmm, tentang hal ini oke. bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Hmm, Tetapi saya kira apa yang menjadi narasi, apa yang menjadi diksi yang berkembang selama kampanye itu kan pasti masuk betul dalam memori Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. hmm. Sehingga ketika nanti misalnya mereka berdua akan merespon keinginan partai-partai tertentu untuk bergabung, pastikan itu juga dievaluasi. Apakah ada perubahan sikap, ya? Apakah ada apa namanya pengakuan bahwa oh iya yang kemarin memang ada yang keliru Ya, lalu ya. kita akan ke depan. Jangan sampai misalnya ada pendatang baru masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran, tapi kemudian pikirannya ya bahwa Mas Gibran adalah anak haram konstitusi, bahwa Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi itu adalah pengkhianatan politik. Ini Hmm, masih terus ayam dan itu pasti akan oke, mengganggu oke. cara kerja mereka, interaksi mereka dalam pemerintahan nanti. Oke, baik. Ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau misalnya nanti tetap diterima begitu ya PKS, apakah ini akan mengganggu soliditas koalisinya Pak Prabowo? Ya paling tidak yang jelas mengganggu ya, tapi levelnya level apa namanya 50% ke bawah gitu. Hmm, Artinya ya mengganggu tadi ketidaknyamanan bagi Partai Gelora. Karena Partai Gelora memahami betul bahwa sudah habis-habisan ya berjuang mati-matian tak tahu PKS masuk. Ini kan menjadi problem hmm. bagi koalisi. Tetapi memang tadi bagaimana sikap dari Partai Koalisi Indonesia Maju yang lain juga menjadi penting. Ya jangan-jangan yang lain menerima gitu. Nah dalam konteks itu kalau PKS masuk ya pasti ya Partai Gelora tidak nyaman lah dalam konteks satu rumah ya koalisi Indonesia Maju tersebut. Tapi apa boleh buat ya yang penting sebenarnya nanti ke depan kalau seandainya itu terjadi itu pil pahit ya bagi Partai Gelora karena tadi secara apa namanya persaingan secara kekuatan politik berbeda dengan PKS dan saya meyakini kebatinan Partai Gelora ya tidak nyaman dalam konteks seandainya PKS jadi atau masuk koalisi Prabowo Gibran. Oke, baik. Tapi seberapa penting sebetulnya bagi koalisinya Prabowo menggandeng PKS ya, Kang Ujang? Atau memang nggak ada urgensinya? Ya, kalau gini, kalau pemenang itu the winner takes all biasanya. Hmm, Keinginannya seperti itu. Pemenang itu akan ambil semua biasanya. baik. Makanya semua partai politik akan diajak. Tetapi tadi saya katakan kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat di saat yang Oke, sama membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh itu, Mbak. Seperti oke. itu. Baik, baik. Terima kasih atas penjelasannya pada sore hari ini, Sekjen Partai Gelora Mahfud Siddiq dan juga pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Kang Ujang Komarudin. Sehat selalu, Bapak-bapak. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sama-sama, Kang Mahfud.